Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama angkat pujian. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh besar kau Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, mari kita berdoa. Kami percaya saat pagi hari ini kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kami terlalu yakin firman-Mu dengan jelas berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Hari ini kami percaya dalam setiap rumah kami masing-masing kami lebih dari 2-3 orang. Kami percaya kehadiran Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Kami sudah memuji, menyembah Engkau. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Engkau berbicara bagi setiap kami. Kami percaya ada kuasa Allah, ada lawatan Allah yang akan bekerja. Kebenaran firman-Mu adalah jawaban. Kebenaran firman-Mu adalah harapan bagi kami. Dan kami percaya setiap kami yang mendengarkan, kami akan memperoleh kebebasan, pemulihan, dan pertolongan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabar pagi hari ini? Luar biasa, amin. Haleluya. Saya melihat muka-muka yang sangat cerah. Saya percaya kita semua ada dalam pertolongan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ada amin? Haleluya. Hari ini kita akan belajar sebuah prinsip kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Matius pasalnya yang kelima. Kitab Matius pasalnya yang kelima. Mari kita baca di dalam Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga. Saya percaya ada sebuah kebenaran firman yang penting untuk kita mengerti di dalam pasal-pasal ini, ya. Sudah mendapatkannya, amin? Haleluya. Kita baca bersama-sama Injil Matius pasal 5, ayatnya yang ketiga. Hitungan yang ketiga kita baca. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang apa? Empunya kerajaan sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Saya percaya setiap kita harus mulai mengalami kebahagiaan, ya. Hari-hari ini dengan berbagai macam tantangan, persoalan, kita susah bahagia, kita sulit untuk bahagia. Kita sudah tidak punya lagi alasan untuk bahagia hari-hari ini. Tetapi kita akan belajar bersama-sama dalam minggu-minggu ke depan. Kita akan mengupas bersama-sama tentang ucapan bahagia yang Tuhan Yesus sampaikan di atas sebuah puncak gunung, ya, di atas bukit. Dan hari ini kita akan belajar di ayat yang ketiga, yaitu ketika kita mau berbahagia, karena ada satu alasan yang pertama, yaitu kita miskin di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita membahas tentang miskin di hadapan Allah,
Maka mari kita mau belajar dulu, apa sih arti bahagia menurut Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya ketika kita melihat sikap hidup Tuhan Yesus selama di dunia, Dia rela menukar tahtanya di sorga dengan hanya sebuah tumpukan jerami di kandang domba Bethlehem. Dia rela menukar kemuliaannya di sorga dengan keberadaannya bersama dengan para gembala, kaum yang tidak familiar saman-saman itu, tidak viral ya, kaum yang terpinggirkan malahan. Tetapi Tuhan rela untuk menukar kemuliaannya dengan manusia yang biasa bahkan berdosa. Ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Kalau kita juga melihat sahabat dari Tuhan Yesus itu, kebanyakan orang-orang yang tidak punya apa-apa. Murid-muridnya saja adalah nelayan. Kebanyakan mayoritas adalah orang-orang yang tidak terpelajar. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi di Alkitab katakan dengan jelas bahwa Yesus itu selalu bersuka cita, selalu berbahagia bersama dengan orang-orang yang di sekitarnya. Ya, dan ini menarik sekali ketika bahkan orang panik karena mereka kelaparan, hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus bisa membuat mereka berbahagia karena ada kelimpahan yang Tuhan Yesus berikan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat apa sih arti kebahagiaan dari sudut pandangnya Tuhan Yesus, maka kita akan melihat situasi, keadaan, apapun masalah yang sedang dialami, itu tidak mengurangi kebahagiaan Tuhan Yesus. Ia sanggup bahkan di tengah-tengah badai persoalan kehidupan, Tuhan Yesus sanggup mengubah dari yang namanya duka cita menjadi sukacita. Bahkan ketika Lazarus mati 3 hari dikubur di dalam kubur yang terbuat dari batu, maka Tuhan bisa sanggup ubahkan kematian itu menjadi sebuah kebangkitan, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini penting bagi kita untuk mengerti arti kebahagiaan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang membongkar kebiasaan kita tentang mengerti arti kebahagiaan. Sama seperti dengan ini ya, kita akhirnya ibadah via live streaming, kita berpikir ini bukan suatu hal yang berbahagia Pak Pendeta. Tetapi mari alami kebahagiaan, walaupun kita ibadah di rumah kita masing-masing, alami kebahagiaan. Sebab inilah ciri khas dari Tuhan Yesus. Situasi keadaan bukanlah yang menjadi sebuah faktor penentu kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu karena ada berkat yang dicurahkan dari surga bagi kita. Amin. Ya, jadi hari ini mari terima sukacita surga. Mari hari ini terima pemulihan, pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Ya, dan hari ini kita belajar apa sih yang membuat kita bisa berbahagia? Apa yang membuat kita bisa mengalami sukacita surga di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin sukar ini? Kita akan melihat di sini bahwa ketika kita menjadi miskin di hadapan Allah, Alkitab katakan berbahagialah orang. Ya. Kalau kita teliti dalam ayat ini dikatakan bukan berbahagialah orang-orang, tetapi hanya berbahagialah orang. Artinya apa? Hanya sedikit yang bisa mengerti makna ini. Hanya sedikit yang bisa mengerti prinsip ini. Dan hari ini kalau engkau mendengar firman ini, berbahagialah engkau, sebab engkau diajar oleh firman Tuhan. Tidak semua mendapatkan hal-hal yang seperti ini. Karena begitu banyak orang merasa bahwa ia berbahagia kalau ia kaya. Ia berbahagia kalau ia diberkati dengan begitu banyak kelimpahan. Hari ini kita melihat ternyata berbahagia kalau kita itu miskin. Tetapi tidak berhenti di miskinnya saja Bapak Ibu. Tetapi miskin di hadapan Allah. Hal yang penting dalam setiap orang-orang yang miskin yang kita tahu ya. Kemiskinan itu menandakan sebuah hidup ketergantungan. Ya. Tidak ada sebuah sumber daya yang dimiliki. Tidak ada sesuatu yang bisa dikelola. Dan hanya mengharapkan uluran tangan dari orang yang berkecukupan. Itu artinya orang yang miskin. Artinya kita tahu bahwa kita butuh. Ya. Jadi menarik sekali dalam peristiwa ini, di mana Tuhan Yesus berseru di atas bukit. Dia berkata kepada para pendengarnya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Hari ini mari Bapak Ibu Saudara, sudahkah engkau merasa membutuhkan Allah? Kenapa kita membutuhkan Allah? Ini dia pertanyaannya. Kenapa kita memerlukan Allah? Saya percaya banyak dari kita
merasa tidak membutuhkan Allah sebelum peristiwa virus corona melanda dunia ini. Kita berpikir untuk apa itu ibadah. Kita berpikir untuk apa itu Tuhan. Untuk apa itu agama. Tapi hari ini ketika virus corona melanda dunia ini, kematian terjadi di mana-mana, maka ada begitu banyak orang yang mulai berpikir, ternyata manusia toh bisa mati. Dan pertanyaan selanjutnya, setelah mati kemana? Ini dia. Ya. Jadi ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Apakah ke surga? Apakah ke neraka? Ini menjadi sebuah pertanyaan. Makanya di dalam ayat ini sangat penting. Ketika kita merasa miskin di hadapan Allah, kita membutuhkan Allah dengan berbagai macam tantangan yang kita alami. Kita tidak lagi melihat tantangan itu, tapi kita memerlukan Allah saja. Kita memerlukan anugerahnya, kita memerlukan pertolongannya, kita memerlukan sentuhan tangannya. Karena apa? Di dalam setiap persoalan khususnya saat ini, maka ada bahaya maut yang sedang mengintai orang-orang. Apakah engkau orang Kristen? Apakah bukan engkau orang yang percaya? Ada bahaya yang namanya maut yang sedang mengintai kehidupanmu. Dan hari ini pertanyaannya bagi kita, siapa yang bisa menjamin kita menerima kehidupan yang kekal, yaitu surga yang bakal? Atau kita juga menerima kehidupan yang kekal, yaitu neraka yang jahanam. Ya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bisa melihat sebuah prinsip kebenaran firman Tuhan. Kalau kita miskin di hadapan Allah, kita membutuhkan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan, maka Alkitab dengan jelas berkata, saat itulah maka engkau empunya kerajaan surga. Kerajaan surga itu menjadi milikmu. Kerajaan surga itu menjadi tempatmu. Kerajaan surga itu menjadi rumahmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih dari segala ketenaran yang ada di dunia ini, lebih dari segala kehebatan dalam setiap pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan, saya tetap pegang teguh apa yang Yesus katakan bagi para muridnya. Bersukacitalah bukan karena iblis itu takluk padamu, tapi bersukacitalah kalau namamu itu ada di sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kematian dengan begitu mudah merenggut orang-orang. Tetapi hari ini, sudahkah kita memastikan bahwa kita sudah punya tempat di sana, di sorga? Hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, hanya satu caranya. Apakah engkau memerlukan Dia? Apakah engkau merasa bahwa engkau tidak ada apa-apanya tanpa Dia? Apakah engkau bisa berkata, Tuhan, aku nothing, aku tidak ada apa-apanya. Apa yang aku miliki itu tidak ada gunanya. Aku hanya memerlukan Engkau, Yesus. Hari ini seberapa kita yang mendengarkan tayangan video ini, mari Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya, kita harus sadar bahwa kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kita harus percaya, kita harus sadar, apa yang kita miliki di bumi ini tidak menjamin untuk kita bisa menerima sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita setelah kematian. Tidak ada uang sogok untuk masuk ke surga dan atau menentukan lama tidaknya kita di neraka. Tidak ada uang sogok, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada bisa dibayar dengan kerbau lah, dengan berbagai macam pemotongan hewan. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita semua harus sadar. Sudahkah engkau menemukan Dia? Sudahkah engkau mengalami Dia? Sudahkah engkau dijamah oleh kuasanya? Hari ini saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara kita datang pada Tuhan. Kalau hari ini kita berkata, Tuhan, aku memerlukan Engkau. Tuhan, aku memerlukan pertolongan-Mu. Aku memerlukan keselamatan-Mu. Aku percaya kepadamu. Engkau satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Saya percaya hari ini Yesus akan masuk dalam hatimu. Yesus akan mengubah kehidupanmu. Dan engkau tidak akan pernah takut lagi untuk bahaya-bahaya maut
yang sedang mengintai banyak orang saat ini. Karena ketika itu terjadi dalam hidup kita, maka kita sudah siap. Kita seperti ciluk bau, Bapak Ibu Saudara. Tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Kematian bukanlah hal yang menakutkan bagi kita. Saya mau tutup satu kisah lewat firman Tuhan ini tentang berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah. Saya menutup dengan kisah seorang kaya yang adalah seorang muda di Israel saat itu. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam ayat firman Tuhan, maka ada orang muda yang kaya datang pada Yesus. Wah, menarik sekali ya. Kalau hari-hari ini kita bisa melihat juga bahwa ada begitu banyak orang-orang muda yang memegang kekayaan-kekayaan unicorn, ya, perusahaan-perusahaan yang hebat hari-hari ini. Ya, begitu juga pada zaman dahulu ternyata orang-orang muda juga ada yang kaya. Salah satunya orang muda ini, tidak disebutkan namanya. Dia memiliki banyak harta dan akhirnya ia datang pada Yesus. Dia berkata, "Tuhan, aku sudah melakukan seluruh hukum Taurat. Apakah caranya supaya aku bisa selamat?" Akhirnya Yesus berkata, "Oke, jual segala hartamu dan datang kemari, ikutlah aku." Wah, orang muda itu langsung sedih karena hartanya banyak. Dan akhirnya dia pergi dengan sedih. Dia tidak mau menjual hartanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita bisa melihat bagaimana seorang muda yang punya harta, tetapi ketika ia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tahu Yesus itu penyelamat. Tetapi ternyata ujung-ujungnya dia gagal untuk menjadi murid Yesus karena ada syarat yang Tuhan minta, yaitu jual segala hartamu. Wah, langsung Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, alangkah sukarnya orang kaya masuk surga." Tetapi Tuhan berkata, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Ya, lebih mudah memang unta masuk ke lubang jarum daripada apa? Seorang kaya masuk kerajaan surga. Ya. Jadi ini membuktikan bagi setiap kita bahwa mari dalam hidup ini lebih dari segala apa yang kita miliki. Mari kita harus percaya bahwa semuanya itu tidak ada apa-apanya. Kita harus punya Tuhan Yesus. Kita harus miliki Dia. Dan hari ini kalau engkau belum memiliki Tuhan Yesus dalam hidupmu, engkau belum percaya kepadanya, mari bertobat dan undang Dia secara pribadi. Harta hari-hari ini sudah jelas, sangat jelas, terbukti tidak berguna. Ya, hari-hari ini inflasi begitu dahsyat turun. Orang terkaya di dunia satu hari hilang uangnya sekitar 100 triliun lebih. Jadi ini menjadi sebuah hal yang penting untuk kita mengerti. Telah terbukti kekayaan bukan segala-galanya. Tetapi ketika engkau memiliki Yesus, maka engkau memiliki harta yang sesungguhnya. Oleh sebab itu hari ini, saya akan tutup renungan firman Tuhan ini dengan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Setiap Bapak Ibu Saudara yang belum percaya pada Tuhan, mari datang dengan kesungguhan hatimu. Mari datang dengan penyerahan totalmu di hadapan Tuhan. Percaya hari ini ada pemulihan, ada keselamatan yang Tuhan mau kerjakan. Dan bagi setiap kita yang sudah menerima Tuhan Yesus, mari bersukacitalah. Jangan takut untuk badai yang sedang menghadang kita. Jangan takut dengan situasi yang semakin buruk yang sedang kita alami. Percayalah, seperti burung pipit di udara Tuhan pelihara. Demikian juga kita anak-anaknya Tuhan pelihara. Amin. Mari kita mau bersama-sama berdoa. Dan saya undang kita semua angkat satu pujian kepada Tuhan. Dan mari kita mau bersama-sama mengalami hadirat dan kemuliaan Tuhan saat pagi hari ini. Mari kita datang pada Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuh
mari kita datang pada Tuhan pagi hari ini. Kita percaya kuasa Tuhan, pemulihan dari Tuhan akan dinyatakan bagi setiap hidup kita. Engkau yang sedang mengalami pergumulan, engkau yang sedang sakit, mari percaya ada pemulihan, ada kesembuhan bagi hidupmu. Engkau yang sedang mengalami beban berat, mari percaya ada pertolongan Tuhan yang ajaib bagi hidupmu. Engkau yang sedang mengalami putus asa, mari percaya ada kuasa Allah yang tak terbatas, yang sanggup melakukan segala perkara bagi hidupmu. Mari hari ini percaya akan janji Tuhan. Saat engkau memiliki Tuhan, maka engkau punya segalanya. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya pasti ditambahkan kepadamu. Hari ini mari kita mau meminta kuasa Tuhan. Hari ini kita mau mencari dahulu Yesus dan kebenarannya. Percaya semuanya akan ditambahkan. Ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Mari katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan mari angkat tanganmu, kita akan terima berkat saat pagi hari ini. Bapa, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Engkau yang mengerti setiap apa yang mereka sedang alami. Engkau yang mengerti setiap pergumulan mereka. Engkau yang mengerti setiap tantangan yang sedang mereka hadapi. Hari ini hamba berdoa kiranya ada kekuatan Allah yang baru yang Tuhan berikan. Hari ini hamba berdoa kiranya ada pertolongan Allah yang ajaib, yang tidak pernah terlambat, yang Tuhan segera nyatakan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini kami telah mendengar firman-Mu bahwa ketika kami membutuhkan Engkau, ketika kami merasa, ketika kami menyadari bahwa diri kami bukan apa-apa, diri kami bukan siapa-siapa, maka kami percaya ada kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi yang menaungi hidup kami, yang memberkati hidup kami, yang menolong hidup kami. Dan kami percaya lebih dari setiap mujizat yang Tuhan sudah lakukan, yaitu mujizat yang terbesar saat Engkau mengubah status kami dari orang yang terhukum menjadi orang yang diselamatkan, jadi warga kerajaan neraka menjadi warga kerajaan sorga. Hari ini kami percaya, ketika kami percaya kepadamu ya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, maka kami yakin nama kami tercatat di dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu hamba berdoa kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau kuatkan setiap kami, walaupun kami harus berada di dalam ibadah rumah kami masing-masing. Kami percaya itu tidak menghalangi kuasa Tuhan bekerja. Hamba berdoa yang sakit saat ini Tuhan sembuhkan, yang lemah saat ini Tuhan kuatkan, yang susah saat ini Tuhan hiburkan. Dan bagi setiap kami ada kemenangan, ada kesembuhan yang Tuhan terus kerjakan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tandakkan tanganmu ke atas. Terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus, kuat kuasa karunia Allah Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati hidup kita. Apa saja yang Bapak Ibu Saudara lakukan, kerjakan, Tuhan buat semuanya berhasil dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terimalah berkat ini yang percaya dan mengasihi Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di dalam ibadah kita berikutnya. Dan liturgi ibadah saya serahkan untuk kepada tuan rumah masing-masing untuk memimpin kembali selanjutnya apa yang kita harus lakukan. See you next time. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Tuhan Yesus sudah datang untuk menjemput kita di kali yang kedua. Kita tunggu saatnya Tuhan Yesus segera datang bagi kita.